Saya Ganu Gerarban Kasuma. Saya Arjuna Sanjaya. Saya Catherine Aura. Saya Adrian Syabulung. Hai, kami dari kelompok 3. Di sini dengan saya Ingrid Desabrini Sirait. Saya Gaby Kalista Priscilia. Nah, baik, kami akan menjelaskan tentang pengertian sendi, strukturnya, jenisnya, gangguan pada sendi, cara menjaga kesehatan sendi, dan cara pemeriksaan sendi. Jadi saksikan dulu ya video kami. Dah. Pasti kenapa tadi ketika mereka pemanasan tubuh mereka itu bergerak. Nah, tubuh mereka itu bergerak karena adanya sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Secara keseluruhan manusia biasanya mempunyai 250 sampai 350 sendi di dalam tubuhnya yang bisa bergerak. Selain sebagai tempat bertemunya tulang, biasanya sendi memberikan fleksibilitas untuk tubuh agar bisa bergerak. Nah, sendi ini biasanya berbentuk seperti bantalan yang terletak di antara tulang-tulang tertentu. Hal inilah yang menyebabkan bentuk sendi berbeda-beda karena menyesuaikan bentuk tulang tersebut. Nah, berdasarkan sifat geraknya, sendi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sendi sinartosis atau bisa disebut juga sebagai sendi mati. Nah, sendi sinartosis ini adalah sendi yang tidak memiliki celah dan tidak memungkinkan untuk terjadinya pergerakan. Yang kedua, ada sendi amfiartosis atau bisa disebut juga dengan sendi kaku. Nah, sendi ini bisa bergerak, namun pergerakannya terbatas. Selanjutnya ada sendi sinartosis atau bisa disebut juga sebagai sendi gerak. Nah, sendi gerak itu adalah sendi yang menghubungkan antar tulang dan memungkinkan terjadinya pergerakan di dalamnya. Nah, sendi gerak ini terbagi lagi menjadi beberapa macam seperti sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi geser, dan lain-lainnya. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Manda, sendi itu ada banyak. Yang pertama itu ada sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang dapat bergerak ke satu arah saja. Contohnya itu adalah siku dan lutut. Nah, yang kedua itu ada sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang dapat bergerak ke semua arah. Contohnya adalah pergelangan bahu. Nah, yang ketiga ada sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat bergerak ke dua arah, yaitu ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Contohnya adalah ibu jari tangan dan ibu jari di kaki. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Adrian bahwa sendi itu ada sendi engsel, peluru, dan sendi pelana. Kali ini saya akan menjelaskan sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang bergerak memutar pada ujung tulang lain. Contohnya terdapat pada bagian leher. Berikut ini merupakan contoh sendi dari bagian leher. Nah, itulah mengapa kita bisa memutar kepala kita dengan nyaman. Selanjutnya ada sendi gulung atau sendi kondiloid. Nah, sendi ini dapat bergerak secara samping, maju dan mundur, tapi tidak mengitari poros. Itu artinya sendi ini dapat bergerak dua arah secara terbatas dan dapat ke kanan, kiri, depan, dan belakang. Contohnya, seperti pada pergelangan tangan, bisa ke kanan, kiri, depan, belakang, dan tulang pengumpil, kanan, kiri, depan, dan belakang. Lalu yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser ini merupakan pergeseran antar tulang yang terjadi di dalam tubuh kita. Contohnya seperti pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ini merupakan salah satu penyakit ringan yang terjadi pada sendi geser. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sendi berdasarkan arah geraknya. Yang pertama ada sendi fibrosa. Sendi ini tidak dapat digerakkan, di mana letak tulang-tulangnya sangat berdekatan dan hanya dipisahkan oleh jaringan selapis ikat fibrosa. Contohnya ada di tengkorak. Nah, selanjutnya ada sendi kartilogenosa. Sendi kartilogenosa adalah kesendian yang gerakannya terbatas, di mana dihubungkan oleh tulang rawan hialin. Contohnya ada tulang iga. Nah, yang terakhir ada sendi sinovial. Sendi sinovial ini persendian yang gerakannya bebas, merupakan bagian terbesar dari persendian orang dewasa. Contohnya ada sendi bahu, panggul, sikut, dan lutut. Nah, itu aja penjelasan dari saya.
Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit dari sendi. Yang pertama ada lupus. Lupus merupakan penyakit autoimun yang dapat menyebabkan nyeri sendi dan otot, bahkan radang sendi. Yang kedua ada cedera mendadak. Gangguan yang disebabkan karena keseleo dan diskolikasi sendi, sehingga dapat membuat ligmen, otot, atau bahkan tendon mengalami peregangan atau robek. Selanjutnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan guna menjaga kesehatan sendi dan tulang. Yang pertama, seperti memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D dengan baik untuk membantu menjaga tulang tetap kokoh dan menurunkan resiko osteoporosis. Yang kedua, melakukan peregangan sebelum berolahraga sebab fleksibilitas sendi termasuk sendi peluru dapat mendukung koordinasi gerak tubuh dengan lebih baik. Yang terakhir adalah dengan cara berhenti merokok sebab merokok dapat meningkatkan terjadinya gangguan pada tulang dan sendi seperti osteoporosis. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan pemeriksaan sendi. Pemeriksaan sendi dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan manual dan pemeriksaan teknologi. Pemeriksaan manual contohnya pemeriksaan fisik. Dokter dapat melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai gerakan, kekuatan, dan kestabilan sendi, termasuk sendi peluru. Mereka juga dapat meraba sendi untuk mencari tanda-tanda peradangan atau bengkak. Yang kedua adalah pemeriksaan teknologi, yaitu tes pencitraan. Berbagai macam gambaran medis seperti sinar X, CT scan, dan MRI dapat membantu melihat kondisi tulang dan sendi. Itu aja yang saya ketahui. Berikutnya adalah contoh-contoh selanjutnya, yaitu tes darah, ultrasonografik atau USG sendi, densiometri tulang atau DSA scan. Nah, struktur sendi manusia itu cukup kompleks yang terdiri dari pertulangan. Ada tulang rawan, tulang spons, dan tulang kompak. Lalu ada rongga sendi, membran sinoval, serta ligamen yang dirancang untuk menahan beban dan menggerakkan tubuh. Sekarang kita akan masuk ke struktur sendi. Nah, struktur sendi itu cukup kompleks ya. Yang pertama itu ada tulang. Nah, tulang itu adalah sebagai struktur utama pendukung jaringan ikat. Lalu ada kapsul sendi, yaitu lapisan berserabut dan berongga yang melapisi sendi. Lalu ada tendon. Tendon merupakan jaringan ikat keras yang ada di setiap sisi sendi dan menempel pada otot yang mengontrol. Lalu ada ligamen atau ligamentum. Itu merupakan jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat. Lalu ada tulang rawan. Tulang rawan merupakan jaringan yang menutupi kedua ujung tulang untuk menjaga sendi dari benturan. Lalu ada cairan sinoval. Cairan sinoval ini apa sih? Cairan sinoval merupakan cairan pelumas pada kapsul sendi. Lalu yang berikutnya ada meniskus atau bagian dari tulang rawan yang terlihat melengkung pada lutut dan persendian lainnya. Lalu ada yang terakhir yaitu bursa. Apa sih bursa? Bursa merupakan kantung bersih cairan yang berada di antara tulang, ligamen, ataupun struktur lainnya yang berdekatan untuk membantu meredakan gesekan pada sendi. Nah, yang tadi saya jelaskan merupakan struktur dari sendi.